Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Kembali lagi kita ada dalam program Pas Kusapa. Kunjungan, sharing dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan pada saat ini kita sebelum memulaikan kegiatan ini akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Diaken kolom 11. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, ya Allah ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun kami untuk berada di rumah gerejamu, melaksanakan program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Tuhan kiranya akan bersama-sama dengan kami dari awal sampai akhir, agar program ini boleh berjalan dengan baik. Berikan hikmat bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, yang akan membawa materi di saat ini. Biarlah hikmat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Pendeta ketika menyampaikan materi sehubungan dengan bahan Alkitab yang menjadi bahan perenungan gereja kami. Dan berkatilah sekalian kami yang akan duduk mendengar, agar supaya boleh memahami apa yang dipaparkan sebentar. Rangkaian acara Kusapa saat ini dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Diinformasikan bagi kita sekalian bahwa berkaitan dengan pembahasan di saat ini kita masuk dalam perayaan Minggu-Minggu Sengsara, dan ini adalah merupakan Minggu Sengsara yang pertama. Dan dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH, di sana nanti kita akan bersama-sama secara sistematis. Yang pertama, alasan pemilihan tema, pembahasan eksegese, dan implikasi atau makna dari firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pembacaan di minggu yang berjalan terdapat dalam Sakaria 11 ayat 4 sampai 17. Nanti akan dibacakan oleh Diaken kolom 13. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Sakaria 11 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul Dua Macam Gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap,
biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu untuk menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan daging yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Penyampaian atau penjelasan terkait dengan pembahasan yang ada dalam pembacaan Sakaria 11 ayat 4 sampai 17 yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adi Regar MTH. Baiklah, kita akan memulaikan kusapa pada saat ini. Dari tema yang ada, celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Latar belakangnya bahwa pada situasi kini, karena dengan segala kesibukan yang dialami oleh para gembala, seringkali kesibukan yang utama adalah untuk kepentingan diri ataupun untuk kebutuhan diri mereka di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai umat yang secara khusus dipilih untuk menjadi hambanya, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu hamba pelayanan dalam bidang pekerjaan dan bidang pelayanan. Nah, lewat pembacaan ini atau lewat kitab Sakaria, kita akan melihat bahwa setelah 1 bulan terjadi estafet antara Hagai dan Sakaria. Dan Hagai hanya pendek jarak pelayanannya, tetapi Sakaria dia sampai pada 12 tahun. Ada 3 perbedaan antara Sakaria dan Hagai. Pertama, Sakaria datang setelah Hagai melaksanakan tugasnya, tetapi di sisi lain tidak meneruskannya sampai tuntas. Tidak ada informasi di sini bahwa apakah Hagai sakit atau apa, atau demi kepentingan negara saat itu, dalam hal ini adalah Raja Darius Agung, mungkin menarik dia kembali untuk tugas-tugas yang lain yang digantikan oleh Sakaria. Perbedaan kedua,
bahwa Sakaria berbicara jauh lebih lama, sama seperti setelah pengalihan tugas. Dan yang ketiga, bahwa pelayanan Sakaria selama 12 tahun dengan lebih banyak wahyu yang berupa penglihatan dan gambar. Perbedaan yang terjadi adalah di mana yang paling fondasinya paling kuat adalah soal selain dia melihat masalah masa kini, yaitu mengapa Bait Allah tidak selesai-selesai. Ada apa di sana? Sehingga ada gambaran bahwa yang pertama bicara soal apa yang terjadi di saat pembacaan kita dalam pasal 1, orang dapat lihat bahwa ada wartawan dari Allah, yaitu yang memberikan informasi bahwa dunia dalam keadaan aman dengan adanya pemerintahan Raja Agung yaitu Darius di Persia. Setelah mengalahkan Babel, terjadi pembebasan atau kepulangan umat Tuhan dari pembuangan. Nah, di sini terlihat bahwa ada nubuat-nubuat yang mau memberikan semangat tersendiri kepada umat Tuhan selagi masih suasana damai dan belum ada peperangan terjadi, maka proses pembangunan itu harus selesai. Ada dua perkembangan yang disoroti. Kalau orang lihat di penglihatan-penglihatan yang ada. Arti dari Sakaria itu Tuhan mengingat. Ada sekitar 29 orang yang bernama Sakaria di Perjanjian Lama. Dia adalah seorang imam tapi juga seorang nabi. Di mana dua perkembangan yang ada, yaitu yang pertama, sekarang imam akan menggantikan nabi-nabi. Itu terjadi dalam proses untuk 400 tahun berikut. Kemudian yang kedua, para imam akan menggantikan raja sebagai pemimpin. Salah satu hal yang dilakukan Sakaria lewat simbol aktif adalah membuat mahkota dari perak dan emas melalui persembahan yang boleh saya katakan dari orang-orang Majus dari timur yang adalah pedagang-pedagang, kemudian itu diambil diubah menjadi mahkota yang sebenarnya dari garis kepemimpinan yang ada, maka pembuatan mahkota itu untuk Zerubabel karena dia adalah pangeran atau yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Tetapi pada kenyataannya setelah itu dibuat, diserahkan atau dipakaikan kepada Yosua yang adalah nabi. Muncul pertanyaan di sini bahwa mengapa itu harus dilaksanakan dan diletakkan atau diurapi melalui Yosua, bukan kepada Zerubabel. Dari segi politis, bahwa dikala raja itu dibentuk, diangkat, pasti akan memunculkan masalah baru, bahwa orang-orang yang pergi ke atau kembali ke Yerusalem adalah orang-orang yang mau memberontak, sehingga secara politis dikenakan kepada imam, yaitu Imam Yosua. Kemudian ada perkembangan yang luar biasa,
lewat jabatan imam dan raja dipersatukan. Kalau dalam hal ini tentu kita langsung bisa melihat siapa di Yerusalem yang pernah menjabat imam dan raja. Yaitu sebelum pendudukan orang Israel di Yerusalem, ada yang bernama raja dan imam, yaitu dialah Melkisedek, yang merupakan raja Yerusalem sebelum diduduki oleh Israel. Dia memiliki gelar imam dan raja. Kemudian dalam sejarah Israel, orang bisa lihat mengapa perkembangan itu terjadi. Ada 4 bagian, yakni dapat dibagi dalam 500 tahun, yaitu tahun 2000 sampai 1500 dipimpin oleh para bapak-bapak leluhur, jadi Abraham, Ishak dan Yakub. Tahun 1500 sampai 1000 dipimpin oleh yang disebut nabi-nabi. Tahun 1000 sampai 500 dipimpin di masa adanya raja-raja atau pangeran. Tahun 500 sampai Yesus dipimpin oleh para imam. Tetapi di masa Sakaria dipimpin atau dikokohkan yang namanya imam dan raja. Sekarang kita mulai masuk pada satu tahap selanjutnya, yang sebenarnya bagian daripada pasal 11 itu, yang termasuk dalam penataan kembali tentang kehidupan orang Israel secara nasional. Nanti kita akan masuk di situ. Lewat penglihatan nubuatan yang ada, yaitu nubuatan apokaliptik dengan bentuk gambar tapi juga dengan simbol-simbol. Garis besar daripada kitab Sakaria. 2 bagian dari kitab Sakaria. Yang pertama 1 sampai 8, kemudian 9 sampai 14. Di sana memperlihatkan bahwa 3 bulan kemudian dia baru melakukan tugas dengan mencatat hari ataupun tanggal di mana penglihatan-penglihatan itu dialaminya. Yaitu dapat dilihat dari 3 masa nubuatan, yang masing-masing diberi tanggal. Tapi semuanya itu adalah satu kesatuan atau sebagai khotbah yang diucapkan masing-masing pada setiap situasi pada saat sedang membangun bait suci yang belum selesai. Kemudian dari suasana ini kunci utamanya yaitu Sakaria mau mengingatkan kembali bahwa ingatkah pendahulu kalian adalah orang-orang yang tidak menghiraukan akan ucapan para nabi, jadi pendahulu. Kemudian lewat ucapan itu yang tidak diindahkan, maka berdampak pada pembuangan di Babel. Dalam pelayanannya dia mau memperlihatkan ada 8 gambar atau 8 penglihatan yang bukan hadir karena berada dalam keadaan tidur sehingga bermimpi. Tetapi Allah sendiri yang mau mengajak dia untuk tidak tertidur, menikmati penglihatan-penglihatan yang ada. 8 penglihatan gambar itu dapat lihat tidak ada saling kait mengait. Yang pertama soal memperlihatkan bahwa suasana aman lewat para penunggang kuda
yang mengelilingi bumi dan melaporkan kepada Allah bahwa dalam keadaan aman dan damai. Kemudian dalam penglihatan pertama bahwa ada upaya yang harus dilakukan selagi masih dalam keadaan aman, yaitu pembangunan kembali Yerusalem. Kemudian yang berfokus pada Yosua yang adalah imam dan kepada Zerubabel yang adalah keturunan daripada Daud. Dan 3 penglihatan terakhir berfokus pada keberadaan bangsa Israel. Ada gambaran-gambaran yang mau dinyatakan di sini bahwa Imam Yosua bukan hanya berstatus imam, tapi juga berstatus yang namanya raja, bukan Zerubabel. Dan Zerubabel pada saat itu untuk memperlihatkan bahwa dia punya kekuasaan dari garis keturunan, dia diberikan tugas mengangkat batu besar sebagai sesuatu yang nantinya menjadi pengait antara 4 sisi yang ada di bangunan Bait Allah. Dia sendiri yang senai karena dia diberikan power oleh Tuhan. Kemudian kalau kita mau bahas arti paling semua lebih panjang daripada 8 penglihatan itu. Kita masuk pada apa yang menjadi pembacaan kita. Walaupun dari pembacaan kita bagian tengah, bagian akhir dari setengah, kita akan masuk pada penglihatan untuk secara internasional. Kita lihat dalam pembacaan kita tadi menceritakan tentang apa yang orang baca soal gembala yang tidak melaksanakan pekerjaan. Itu ada di bagian ke-6 dari penglihatan yang dialami oleh Zakaria. Mari kita lihat. Penglihatan tentang gembala yang tidak melakukan tugas di sini mau menceritakan bahwa ada persoalan-persoalan yang membuat gembala itu tidak melakukan tugas dan pekerjaannya. Yakni yang disebut sebagai gembala yang pandir atau gembala yang tidak berguna. Ini suatu yang aneh dengan perumpamaan yang dikatakan atau diperagakan. Zakaria mengambil pekerjaan pada saat itu dengan status sebagai pengawas gembala. Ia menceritakan bahwa dia dalam 1 bulan sudah memecat 3 orang gembala yang tidak menjaga dombanya. Karena sudah tidak melakukan tugas itu, maka ada tuntutan. Kalau begitu kasih pulang kita mau pulang apa yang menjadi kita jatah. Yang menggambarkan tentang peristiwa Yudas yang adalah salah satu gembala yang tidak becus. Yang termasuk di situ juga Petrus. Jadi jangan lihat cuma itu. Yang satu belum tidak pernah diceritakan siapa. Ingat Petrus cuma mau cari senang. Jadi Yesus digambarkan sebagai domba yang memang semua siap dalam gelar apa? Domba yang siap untuk ada dalam pemotongan. Domba yang sudah dijual 30 keping perak, tapi juga domba yang sudah disangkali. Sebiarjo dia kok. Gambaran tentang penyangkalan dari Petrus. Atau yang satu boleh orang tafsir siapa?
sekelompok gembala-gembala, yaitu para ahli Taurat, orang Farisi. Dan menurut saya ada 4, bukan cuma 3. Nah, yang mau digambarkan di sini dengan adanya penegasan soal 30 keping perak, terjadi suatu hubungan dengan perjanjian baru bahwa ini Yudas mengembalikan uang itu, melemparnya ke dalam bait Allah. Kemudian itu diambil untuk dibuatkan alat-alat untuk perlengkapan bait Allah. Nah, ada persoalan di sini bahwa ada satu ayat yang berkata sebenarnya, bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Dan itulah yang mau dinyatakan, di mana potongan kecil dari gambaran tentang apa yang dilihat oleh Sakaria bicara soal ungkapan ayat yang berkata bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Gambaran itu dapat dilihat melalui potongan-potongan yang orang boleh baca di Injil Lukas, Injil di mana Yudas yang melaksanakan praktek itu, membuang uang 30 keping perak itu ke bait suci. Dia adalah gambaran dari gembala yang buruk, yang sebelumnya dia juga adalah pengkhotbah, tapi juga memiliki karunia penyembuh. Dan saat Yesus berkata, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba yang akan tercerai-berai. Itu gambaran Tuhan sendiri yang melakukan itu. Dia mengetahui semua kisah itu dan semua gambaran itu. Yesus memaknai semuanya. Dengan kata lain, kita akan berada di masa Minggu Sengsara pertama. Kita diingatkan bahwa lewat tugas kegembalaan kita, maka apa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, jangan membuat domba-domba itu menjadi korban karena kepentingan. Apalagi di masa kita akan ada dalam euforia yang namanya euforia kemenangan pesta demokrasi. Selesai itu waktu itu. Jadi diingatkan kembali untuk berubah, kembali untuk melaksanakan tugas pelayanan. Nah, di tengah-tengah kita ada apa yang mau menjadi pesan lewat pembacaan ini. Pesannya hanya gampang, tidak terlalu banyak. Laksanakanlah tugas pengembalaan itu. Laksanakan tugas untuk memberi makan. Laksanakan tugas untuk memelihara. Laksanakan tugas untuk mengobati dikala ada luka. Laksanakan tugas jangan membuat mereka tercerai-berai. Biarlah mereka boleh dipersatukan untuk saling menyayangi. Kemudian laksanakan tugas supaya mereka boleh memiliki fondasi sehingga tidak stres dalam tantangan-tantangan yang ada. Dan yang berikut adalah laksanakan tugas di tengah-tengah melaksanakan tugas misioner. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Dunia di sini bukan hanya dunia dalam pemahaman suku bangsa, tetapi seluruh dunia dalam bentuk manusia itu, tapi juga dalam bentuk pekerjaan. Jadi pekerjaan kita di mana? Sehingga tidak ada lagi yang nantinya memahami bahwa pekerjaan kami adalah pekerjaan sekuler. Itu semua muncul karena memiliki gembala yang memberikan tugas kegembalaan itu yang diwakilkan oleh Sakaria. Tetapi juga kita boleh bersyukur bahwa tugas kegembalaan kita punya janji.
Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Menarik pembacaan kita di saat ini tentang Sakaria 11 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-17, menjelaskan tentang pembacaan kedua dari Sakaria. Mungkin kalau kita baca dari pasal 1 sampai 9 itu bicara tentang nubuatan, penglihatan dari Sakaria, dan ayat yang pasal yang kita baca sekarang ini bicara tentang pengertian tentang kedatangan Mesias. Tetapi di sini yang saya lihat tentang tema, cilakalah gembalaku yang meninggalkan domba-dombanya. Kalau dikaitkan dengan ayatnya yang terakhir yang kita baca, ayat 17, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Seakan-akan ini memang luar biasa kalau ini terjadi dalam turun kehidupan sebagai seorang gembala. Yang pandir ini kalau kita baca seorang yang bodoh, tetapi seorang yang cerdik, cerdik, pandai, tetapi tidak mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Jadi ini bayangkan kalau orang mengalami hal demikian, karena memang pembacaan ini ditujukan kepada seorang gembala, berarti seorang pemimpin. Yang menjadi pertanyaannya kita, mungkin kalau ada salah, bahwa seringkali yang terjadi dalam orang pelayanan itu banyak sekali pemimpin atau dikatakan gembala itu seringkali salah mengembalakan dombanya. Kenapa demikian kita katakan? Bahwa cukup jelas seringkali karena ada kesepakatan atau karena ada kepentingan, seakan-akan kepentingan yang didahulukan, bukan lagi sesuai dengan firman Allah. Padahal kalau orang baca di sini sangat luar biasa ini penghukuman ini. Kalau orang tidak menjalankan kerja pelayanan kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau orang melihat pemimpin-pemimpin kita yang hanya mengikuti keinginan, hanya mengikuti kesepakatan bersama yang tidak lagi sesuai dengan firman. Kalau sama dengan Sakaria ini, dia ini cukup apa ya bilangnya? Kalau orang baca di ayatnya yang ke-8, dia bilang apa? Aku mengambil tongkatku kemurahan dan dia patahkan yang tongkat yang satu. Berarti memang harus ditindas gembala-gembala seperti itu. Bahkan di sini di sini juga dia katakan bahwa di ayat 8 kalau tidak salah kita baca, dalam 1 bulan aku melenjapkan ketiga gembala itu. Jadi memang harus ada ketegasan, dalam artian harus seperti yang firman katakan. Ya, bagaimana orang menyikapi itu, Pak Pendeta? Mungkin kasih kecerahan sedikit Pak orang, karena orang melihat banyak sekali hal-hal itu terjadi dalam orang pelayanan. Banyak soalnya tidak ikut sesuai dengan firman, hanya kepentingan. Dan apakah ini tahu siapa yang paling atas itu yang mau tegakkan itu supaya betul-betul jalan sesuai dengan firman, Karena di sini sama Sakaria dia cukup keras, Dia bilang dalam 1 bulan aku melenjapkan ketiga gembala itu, memang harus selenyap, dia bilang di sini, Jadi bagaimana kira-kira untuk membawa orang supaya orang memaknai bahwa pelayanan adalah sesungguhnya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Memang akhir-akhir ini makin kelihatan itu gembala-gembala. Jadi ternyata ada gembala yang tidak bertaring dan ada gembala yang bertaring. Banyak yang orang sudah pelia, seperti disebutkan dalam pembacaan kita tadi, ayat 1 sampai 4.
gembala-gembala yang jahat. Itu juga sudah diperingatkan sejak lama oleh Tuhan sendiri. Kita bisa baca dalam Yeskel 34. Di situ saja judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sudah diingatkan. Dan tentang konsep gembala serta implikasinya bagi jemaat dapat juga kita baca dalam Yeskel 34 ayat 1 sampai 16. Jadi memang akhir-akhir ini kadangkala orang sudah mulai pegang mana di gembala yang bertaring, mana gembala yang tidak bertaring. Karena gembala yang bertaring memang betul-betul dia jadikan tu domba bukan cuma cukur DP bulu lagi, DP daging le don jual. Dan dorang jual. Nah, bagaimana sikap torang menghadapi fenomena yang ada ini? Terlebih sikap Gemim dalam menghadapi fenomena yang ada ini. Mohon pencerahannya juga, Pendeta. Ya. Terima kasih. Bahwa mana ini gembala yang betul, deng. Dapat lihat bodoh tapi juga licik. Karena dia akan bersuka cita, berbahagia karena apa? Dia bilang kita banyak untung. Tah? Pembacaan kita ada banyak untung gara-gara ada jual tuh daging domba yang ada. Tetapi harus diingat bahwa dalam 1 bulan Sakaria melaksanakan tugas pengawasan terhadap gembala-gembala dan dia memberhentikan ini 3 gembala dalam 1 bulan. Tetapi harus diingat selanjutnya bahwa 3 gembala ini yang satunya mengembalikan atau meminta uang atau pengembalian yang ada. Saya langsung menafsir itu karena bicara soal nubuatan apokaliptik. Jadi langsung disejajarkan untuk mencari tahu jawabnya, yaitu melalui peristiwa dari 30 keping perak, yaitu yang dilaksanakan oleh Yudas. Kedua, penyangkalan terhadap bukan kita yang melaksanakan itu, yakni lewat Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Kemudian yang ketiga mungkin mewakili yang namanya ahli-ahli Taurat atau lebih khusus imam besar yang ada saat itu. Ini gambaran ke depan di mana dalam 1 bulan 3 orang di-delete. Nah, sekarang dalam situasi yang demikian, bagaimana sebenarnya supaya tidak ada lagi yang gembala-gembala demikian? Banyak di Gemim gembala-gembala itu diskors. Cuma ada orang bilang tu lain dapat skors, lain nyanda. Seakan ada istilah tebang pilih. Lain dapat lihat diperhatikan, tetapi tidak diperhatikan atau diabaikan. Nah, sekarang bagaimana untuk memunculkan gembala yang melaksanakan itu? Di satu sisi dia mengaku dia adalah gembala tapi hanya pandir, bodoh.
Artinya mengaku tetapi melaksanakan tidak ada kemampuan, yaitu soal menjaga kawanan domba. Misalnya, orang harus sadari bahwa orang punya talenta-talenta khusus setiap orang. Ada orang dalam segi sebagai gereja dia memiliki talenta tetapi tidak menggunakan talenta. Contoh, ada anggota jemaat yang punya talenta untuk mendamaikan orang. Mar dia tidak sadari dia punya talenta itu. Bisa orang lihat. Di saat dia berkata dan mulai memegang orang yang dalam keadaan emosi, orang itu reda. Atau ada yang memiliki talenta-talenta untuk mengajar dan banyak orang tahu soal itu. Nah, bahayanya kalau dia gembala dan memiliki talenta-talenta itu tetapi tidak merealisasikan itu. Dia pasti akan menggunakan itu dalam istilah kecerdikannya, demi kepentingannya, sehingga muncullah persoalan yang nantinya bisa tergambar bahwa pertanyaan tadi melihat kepada suasana pegangan masing-masing seperti yang ada di Korintus. Aku pengikut ini, aku pengikut ini, aku pengikut ini. Kemudian bicara soal bagaimana sebenarnya harus dilaksanakan oleh gembala-gembala yang baik. Seperti digambarkan tadi di dalam nubuatan soal dari Yeskel. Yaitu bahwa kalau kita mau bahas bahwa pembacaan kita ini adalah bagian dari pasal 9 sampai pasal 11 yang berfokus pada pembaharuan nasional Israel. Itu yang diberikan fondasi-fondasi khusus bahwa Tuhan itu adalah penjaga, fondasi khusus. Sehingga dinyatakan apa itu penjaga untuk tetap diimani, diyakini, yakni dari rampe mata. Ini di setiap sesuatu yang akan menyentuh mata kita pasti akan membentengi. Itu digambarkan sebagai Tuhan yang tidak akan membiarkan, tapi juga Tuhan yang nantinya menjadi benteng atau pelindung. Nah, orang aplikasikan, pergilah kamu, aku menyertai kamu. Tetapi karena ragu, karena kepentingan, karena ada sesuatu yang mau dicapai, maka seringkali tanggung jawab itu tidak dilaksanakan karena masih percaya dengan apa yang menjadi hasil dari torang pe pekerjaan itu, torang pe kepentingan itu. Itu yang paling utama, bukan lagi pada pengakuan sebagai gembala. Ya, dengan segenap hatiku. Pengakuan itu hanya menjadi pengakuan. Kalau manusia orang bilang sekarang lip service. Tapi bagi Allah apakah itu lip service? Dia terampi pembacaan ini ayat 17 dengan tegas akan diberlakukan. Biarlah pedang menimpa lengannya, menimpa matanya, lengannya kering sekering-keringnya, mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Itu bahasa kutub. Dan itu dialami oleh Yudas.
sampai kering di terik matahari, karena dia bergantung diri. Mata polote, puru pica, dan seterusnya. Itu gambaran yang mau dinyatakan lewat pembacaan pasal 11 ini. Jadi kita diberikan pilihan. Walaupun alasannya mau kembalikan, tetapi namanya sudah menyangkali tugas. Kalau tidak ada pertobatan, pasti jangan melihat bahwa senang kita bebas dari itu. Sama seperti kita yang menerima janji dari orang lain, kalau tidak terlaksana, alangkah sakitnya kita. Dan itu juga dialami Tuhan. Di saat kita melakukan janji dan tidak melakukannya, alangkah sedihnya Dia melihat kita. Pasti ada tindakan. Makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut tema di sini, celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Namun yang menjadi pertanyaan kami, kalau dikatakan celaka gembala yang meninggalkan domba-domba, namun di sini ditanya bagaimana kalau domba-domba yang meninggalkan gembala, apakah ada hukum rimbanya atau bagaimana? Minta penjelasan. Makasih. Orang mau persalahkan domba, padahal domba jadi dengar-dengaran gara-gara gembala. Cuma memang ada domba nakal, ada domba yang tertekan. Kalau di kandang pasti dia sering menyendiri. Ada domba rakus. Jadi mau jadi baik itu, mau jadi baik, mau jadi dengar-dengaran adalah masalah gembala itu. Cuma persoalan tadi, hanya gembala yang tidak rela mati untuk dombanya. Tapi banyak gembala yang suka dombanya mati untuk cari untung. Ini yang paling berat. Maka pertanyaan tadi, ini torang punya hukum terhadap status kita sebagai gembala, ada hukuman. Kenapa? Torang berjanji. Berjanji pada saat misalnya langsung saja pada saat peneguhan. Apakah jawabmu? Baku beda domba nak berjanji. Dia melekat dengan janji yang orang ucapkan di hadapan Tuhan dan hadapan jemaat. Oleh sebab itu, domba yang nakal berapa kali orang mau ampuni? 7 kali, 7 kali, 7 kali. Tapi di satu sisi orang diperhadapkan dalam masalah kedisiplinan. Tadi gembala didisiplinkan 3 orang. Tapi itu jauh ke depan. Nah sekarang bagaimana mau disiplinkan domba? Untuk dunia sekarang orang banyak pengetahuan dan keterampilan soal itu. Itu soal memahami atau lewat ilmu jiwa. Oh ini mungkin dia lapar kok dia balumpa dari kandang. Orang domba lain dah ganggu dia balumpa. Dan paling bahaya sekali soal laparnya domba. Maka jadilah orang harus memelihara dan memberi mereka makan supaya tidak berontak, tidak keluar kandang.
Kemudian di sini ada Tuhanlah benteng, Tuhanlah kelopak mata kita, maka kita diingatkan bahwa banyak serangan-serangan yang akan mempengaruhi, kalau bahasa iklim bilang dingin, panas, atau hujan, yang dapat mempengaruhi domba-domba kita supaya tidak meleset. Tapi Yesus kasih gambaran, Dia kasih tinggal yang 99, Dia pergi cari itu yang satu. Bagaimana untuk menghadapi itu? Ya, di satu sisi orang punya janji dari Tuhan. Kalau orang taat, setia untuk pergi, maka janji Tuhan berlaku juga bagi orang, yaitu aku menyertai engkau. Kedua, dari apa yang mau dikatakan, kebanyakan daripada penegasan yang dijalankan oleh Zakaria, bahwa kamu akan tahu Dialah yang mengutus aku kepadamu. Berapa kali itu diungkapkan? Jadi memberikan penegasan kepada domba-domba bahwa kita bukan karena hanya dipilih oleh jamaat, tetapi kita juga dipilih oleh Tuhan. Itu yang perlu orang meyakinkan. Nah, kalau dipilih oleh Tuhan, pasti akan mempunyai penghargaan dari domba, anggota jemaat, yaitu domba harus mengenal suara tuannya atau gembalanya. Domba akan memahami gerakan-gerakan dari gembalanya. Domba akan mengerti suara daripada gembalanya, marah atau tidak. Maka muncul pada keputusan tadi pembacaan kita, haruskah tongkat yang namanya rasa bersalah di sini orang kasih hilang, patah. Kedua, tongkat ikatan orang mau tiadakan, sampai muncul suatu pemisahan yang seakan-akan paten antara Yehuda dan Samaria. Itu yang menjadi persoalan kita. Tapi menurut saya bahwa kalau ada domba yang keluar dari kandang, orang cari kepastian, orang cari langsung pergi pada domba itu, supaya tidak bikin siksa sentralisasi leh. Karena sentralisasi sekarang bicara soal itu, dihitung per kakak. Kedua, di saat kemudian jadi masalah tuh domba, bekas jamaat tuh korban. Tuh. Jadi perlu penegasan supaya domba tahu orang marah atau enggak. Wajar orang marah, Yesus sendiri piobrak-abrik di bait Allah. Tuh. Marah tetapi tetap menyatakan bahwa orang mengasihi. Kalau memang itu backing surat, baiknya tidak ada beban lain lagi. Kan orang pigi cari yang sesat, lupa, ditanya mau pulangan atau enggak. Kalau nyanda backing juga penegasan bahwa sudah pulang. Kan? Berarti dia sudah mencari jalannya masing-masing. Sama juga dengan gembala. Banyak gembala leja belumpa pagar no. Tuh. Yang tidak puas dengan persoalan di sini, nggak ada penyelesaian kage, so dengar ke sana, so pindah kutik di sebelah. Dengan memberikan penekanan patorang, sama seperti pembacaan ini. Bahwa di sana kok tidak ada Roh Kudus, kalau di sini banyak sekali Roh Kudus tuh.
Bahasa itu kan yang muncul. Ini yang terjadi sehingga tongkat yang satu itu harus dipatahkan supaya terjadi pemisahan. Mana boleh begitu? Boleh sampai situ? Makasih. Demikianlah materi kita pada saat ini, dan disampaikan terima kasih bagi Bapak Pendeta Adi Regar MTH yang boleh menyampaikan materi pada saat ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua pelayan khusus bahkan jemaat yang boleh menyaksikan dalam program Kusapa di saat ini boleh mendapatkan pemahaman dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa tutup sekaligus doa persembahan. Diminta kesediaan dari Ibu Penatua Wanita Kaum Ibu. Mari berdoa. Kembali kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Allah kami yang hidup, karena Engkau sungguh mengasihi kami sehingga acara penelaan Alkitab sosial kami di saat ini dalam program Kusapa Gemim Betania Tengling Tingkulu boleh berjalan dengan segala baik. Untuk itu kami percaya apa yang boleh kami lakukan di saat ini berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk materi yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Regar MTH. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati Bapak Pendeta yang kekasih dalam tugas kerja dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kuat sehat, sukacita bahkan hikmat sorgawi terus memperlengkapi Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan ini. Bahkan terus memberkati kehidupan keluarga dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, kami yang boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan membawa persembahan syukur sebagai tanda ucapan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dikuduskan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus agar terpakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami di saat ini, kami percaya semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami sungguh percaya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun bagi mereka yang akan mengikutinya lewat kanal YouTube Gemim Betania Tengling Tingkulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin.